Ini baru mantap, media-media Cina heboh, Australia bisa saja kalah WO, dan Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Secara otomatis, keputusan ini bakal mengguncang dunia sepak bola. Apakah keputusan itu? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Alhamdulillah, 3 hari lagi, kabar gembira datang dari FIFA, yang bakal membuat fans Garuda goncang dunia. Kini semua mata tertuju pada keputusan FIFA. Apakah keputusan itu? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Wow, ini kabar yang mengejutkan. Ternyata, penyerang Bolonya Tej Dalinga memiliki keturunan Indonesia. Kenapa kabar ini bikin penasaran dan bisa mengguncang timnas Garuda? Simak fakta mengejutkannya hingga selesai, agar tidak gagal paham. Masya Allah, Alex Pastur, otak dari taktik timnas Indonesia. Ucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah, bikin fans timnas Indonesia terharu. Ini dia momen spesial yang tidak boleh dilewatkan. Simak semua beritanya hingga selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Ini baru mantap, media-media Cina heboh, Australia bisa saja kalah WO, dan Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Secara otomatis, keputusan ini bakal mengguncang dunia sepak bola. Apakah keputusan itu? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Artikel yang sedang jadi sorotan di media-media Cina ini benar-benar bikin heboh. Berita besar yang ramai dibicarakan adalah dugaan bahwa timnas Australia seharusnya dihukum dengan hasil walkover WO dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika ini benar, maka salah satu keajaiban terbesar dalam sejarah sepak bola bakal terjadi. Timnas Indonesia secara otomatis akan melaju ke Piala Dunia 2026. Kenapa bisa begitu? Simak baik-baik cerita seru di balik drama besar ini. Pada Selasa, 25 Maret 2025, Timnas Cina dipermalukan dengan skor 0-2 dari Australia dalam laga penting di Hangzhou. Kekalahan ini seketika menutup peluang Timnas China untuk melaju ke Piala Dunia 2026 dan menimbulkan badai besar di dunia sepak bola Asia. Setelah laga tersebut, media-media Cina yang sangat emosional mulai menggulirkan isu bahwa Australia menggunakan pemain yang melanggar aturan FIFA. Pemain yang dimaksud adalah Cameron Burgess, yang ternyata lahir di Skotlandia dan punya riwayat membela timnas Skotlandia U19 pada 2014 sebelum akhirnya memperkuat timnas Australia. Media Cina pun langsung mendesak untuk dilakukannya penyelidikan atas kasus ini dengan harapan pertandingan melawan Cina bisa dibatalkan dan Australia kehilangan 3 poin. Yang menarik, regulasi FIFA sangat ketat mengenai naturalisasi pemain. Dalam kasus Burgess, ia hanya memperkuat timnas Skotlandia di level U19, jadi masih sangat tipis kemungkinan Australia akan dihukum. Namun, apabila keputusan ini benar-benar memihak kepada Cina dan pertandingan dihitung WO, maka Indonesia otomatis meraih kemenangan 3-0 dalam laga melawan Australia pada 20 Maret 2025 yang berakhir dengan skor 5-1. Tentu saja, tambahan 3 poin tersebut bakal membawa timnas Indonesia melesat ke posisi kedua di grup dengan nilai 12, membuka peluang lebar bagi skuad Garuda untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Bisa dibayangkan, bukan? Dunia sepak bola Asia bisa berubah sekejap hanya dengan satu keputusan kontroversial ini. Berikan komentar kalian.
Alhamdulillah, 3 hari lagi, kabar gembira datang dari FIFA yang bakal membuat fans Garuda goncang dunia. Kini semua mata tertuju pada keputusan FIFA. Apakah keputusan itu? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Kabar luar biasa yang bakal membuat fans timnas Indonesia berteriak kegirangan sedang menghampiri. Dalam waktu hanya 4 hari lagi, tepatnya pada Kamis, 3 April 2025, FIFA akan mengumumkan peringkat terbaru yang bisa mengguncang dunia sepak bola tanah air. Persiapkan diri kalian karena timnas Indonesia siap meroket ke posisi yang lebih tinggi. Dan ini bisa menjadi langkah besar menuju Piala Dunia 2026. Setelah meraih kemenangan gemilang melawan Bahrain dengan skor 1-0, berkat gol tajam dari Ole Romeni, di menit ke-25, timnas Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk mencapai impian besar mereka. Kemenangan ini bukan hanya menghidupkan peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi pintu gerbang bagi tim Merah Putih untuk mendaki peringkat FIFA dengan sangat pesat. Kini, timnas Indonesia menduduki peringkat keempat. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan dengan tambahan poin 16,57, Garuda diprediksi bakal melonjak ke peringkat 123 dunia, menggeser beberapa tim besar seperti India, Gambia, Kongo, dan Sierra Leone. Sebelumnya, timnas Indonesia bertengger di peringkat 127 dunia pada update FIFA Desember 2024. Kenaikan ini akan semakin mendekatkan mereka untuk bersaing dengan tim-tim besar lainnya seperti Vietnam dan Thailand. Jika berhasil menang melawan China dan Jepang pada Juni mendatang, ini adalah momentum yang luar biasa dan semangat di seluruh Indonesia pasti akan membara menyambut kabar gembira dari FIFA. Jangan lewatkan momen bersejarah ini karena timnas Indonesia benar-benar siap untuk mengguncang dunia sepak bola. Berikan komentar kalian. Wow, ini kabar yang mengejutkan. Ternyata, penyerang Bolonya Thijs Dallinga memiliki keturunan Indonesia. Kenapa kabar ini bikin penasaran dan bisa mengguncang timnas Garuda? Simak fakta mengejutkannya hingga selesai, agar tidak gagal paham. Bersiaplah karena ada berita mengejutkan yang bakal bikin para penggemar sepak bola Indonesia terpana. Thijs Dallinga, penyerang bertenaga asal Bolonya yang kini bersaing di Liga Italia, ternyata memiliki hubungan darah dengan Indonesia. Hal ini terungkap setelah dia berduel sengit dengan kompatriotnya Jay Idzes dalam laga seru antara Venezia dan Bologna pada Sabtu, 29 Maret 2025, yang berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk Bologna. Namun yang paling menggemparkan bukan hanya hasil pertandingan tersebut, melainkan dugaan bahwa Dallinga memiliki darah keturunan Indonesia, tepatnya dari Tanjung Priok, Jakarta, yang telah mencuri perhatian para pencinta sepak bola tanah air. Sosok Dallinga bukanlah nama asing, terutama di kalangan fans timnas Indonesia yang mengikuti isu-isu naturalisasi pemain Eropa. Sejak beredar kabar bahwa dia bisa menjadi calon naturalisasi bagi timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert, banyak yang penasaran apakah ia benar-benar bisa memperkuat lini depan Garuda. Apakah benar Thijs Dallinga, dengan postur tinggi menjulang 190 cm, memiliki keturunan Indonesia yang pernah tinggal di Tanjung Priok pada 1950? Fakta ini pertama kali diungkap oleh akun Instagram @halfbloodindonesia dan tentu saja membuat publik sepak bola Indonesia semakin penasaran. Namun, meski isu naturalisasi ini sempat bergulir dengan hangat, hingga kini belum ada perkembangan lebih lanjut. Padahal, Dallinga tampil cemerlang dengan 19 gol dan 5 assist bersama Toulouse di Liga Prancis musim lalu, dan bahkan sudah melakoni debut bersama timnas Belanda senior pada 2023. Kini, muncul pertanyaan besar. Apakah Dallinga sudah terlambat untuk membela Indonesia? Berdasarkan aturan FIFA,
Pemain yang sudah pernah membela timnas senior negara asalnya, seperti Dalinga yang pernah bermain untuk Belanda, bisa jadi tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia jika memenuhi beberapa syarat ketat, termasuk belum bermain lebih dari 3 pertandingan kompetitif atau berkompetisi di turnamen besar seperti Euro atau Piala Dunia. Kisah Tich Dalinga ini semakin menarik, bukan hanya karena kemampuannya di lapangan, tetapi juga karena jika benar ia keturunan Tanjung Priok, timnas Indonesia bisa meraih keuntungan besar jika ia akhirnya bergabung dengan skuad Garuda. Jadi apakah ini momen bersejarah yang akan mengubah sejarah sepak bola Indonesia? Kita tunggu kelanjutannya. Berikan komentar kalian. Masya Allah, Alex Pastur, otak dari taktik timnas Indonesia, ucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah, bikin fans timnas Indonesia terharu. Ini dia momen spesial yang tidak boleh dilewatkan. Simak semua beritanya hingga selesai. Sambut Idul Fitri 1446 Hijriah dengan semangat membara. Alex Pastur, asisten pelatih timnas Indonesia, menyapa umat Islam Indonesia dengan ucapan yang penuh haru dan kehangatan. Di tengah perjuangan keras tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026, Pastur tidak lupa untuk memberi perhatian khusus pada perayaan yang sangat berarti bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Pada Minggu, 30 Maret 2025, Pastur mengunggah sebuah foto spesial di akun Instagramnya, di mana ia mengucapkan, "Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin kepada seluruh umat muslim, khususnya yang berada di Indonesia." Meskipun timnas Indonesia baru saja meraih hasil yang campur aduk, termasuk kekalahan telak 1-5 dari Australia, pemain dan staf kepelatihan, termasuk Pastur, tetap menjaga semangat dan kedekatan dengan para penggemar tanah air. Usai laga melawan Bahrain yang berakhir dengan kemenangan tipis 1-0, Pastur dan Kluivert terus berfokus pada 2 laga krusial di bulan Juni mendatang. Tim Garuda harus menunjukkan mental juara, begitu kata mereka. Karena 5 Juni 2025 nanti, Indonesia akan menjamu timnas Cina di Jakarta, sebelum bertolak ke Osaka untuk menghadapi timnas Jepang. Tidak hanya pertandingan yang memikat, tetapi juga ucapan Idul Fitri dari Pastur yang semakin mengukuhkan kedekatannya dengan rakyat Indonesia. Berikan komentar kalian. Lima gol yang menghancurkan. Patrick Kluivert harus bertanggung jawab karena jadi dalang kegagalan inginnya total football, malah gagal total. Inilah 3 blunder fatalnya yang buat timnas Indonesia dicukur habis Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesalahan yang kedua bikin admin jengkel betul. Simak fakta lengkapnya. Kekalahan telak 5-1 yang diterima timnas Indonesia dari Australia pada Kamis 20 Maret 2025 tidak hanya mencoreng wajah sepak bola tanah air, tapi juga membuat seluruh pecinta sepak bola Indonesia meradang. Hasil memalukan ini meninggalkan bekas luka yang dalam dan menghantui para penggemar setia skuad Garuda. Ketika harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 hampir sirna, di balik kehancuran ini, ada satu sosok yang menjadi sorotan utama, Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu kini harus menanggung beban berat atas kegagalan besar yang terjadi di Sydney Football Stadium. Dengan semangat membara, Kluivert memutuskan untuk memainkan strategi menyerang dengan garis pertahanan tinggi, sebuah langkah yang justru membuka jalan bagi Australia untuk menggempur habis-habisan. Tidak ada keraguan,
inilah keputusan pertama yang menjadi blunder fatalnya. Menerapkan formasi 4-3-3 melawan tim sekelas Australia yang telah berpengalaman di Piala Dunia adalah keputusan yang sangat riskan. Dalam sekejap, kekurangan pertahanan Indonesia dieksploitasi oleh Australia yang lihai memanfaatkan serangan balik, terbukti dalam gol kedua yang dicetak oleh Nishan Velupillai di menit ke-20. Rencana Kluivert yang terkesan gegabah ini dengan cepat berubah menjadi bencana yang merusak segalanya. Namun, kesalahan itu bukan yang pertama. Blunder kedua datang dengan keputusan Kluivert yang tiba-tiba memilih Nathan Joe Aon sebagai starter dalam laga ini, meskipun pemain tersebut tidak cukup bermain banyak di klubnya. Seperti diprediksi, keputusan kontroversial itu malah berujung petaka. Joe Aon justru menjadi biang keladi dalam penalti yang diberikan kepada Australia, menambah derita Indonesia yang sudah terjepit oleh gol-gol lawan. Keputusan ini benar-benar menunjukkan kebingungan Kluivert dalam menentukan pilihan yang tepat untuk skuad Garuda. Blunder ketiga, yang paling jelas terasa adalah ketidakmampuan Kluivert untuk menyatukan para pemain dan membentuk tim yang solid. Pertahanan Indonesia yang kocar-kacir dan penuh celah tak mampu menahan gempuran Australia yang terus datang. Para pemain timnas Indonesia terlihat seperti kumpulan individu yang tidak saling mengerti, dengan jarak antar lini yang begitu lebar, sehingga sulit bagi mereka untuk menutup pergerakan lawan. Akibatnya, 5 gol melesat dengan mudah ke gawang Maarten Paes, dan Indonesia harus menerima kenyataan pahit pulang tanpa poin. Dengan kekecewaan yang mendalam dan rasa malu yang tak tertahankan, seluruh pihak di Indonesia kini menantikan bagaimana Kluivert dan timnya akan bangkit dari keterpurukan ini. Apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan besar ini? Skuad Garuda harus segera melakukan perubahan besar jika mereka ingin melanjutkan perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2026. Berikan komentar kalian. Wow, Shin Tae-yong bongkar fakta, memalukan di balik kekalahan 5-1 timnas Indonesia dari Australia. Apa yang sebenarnya terjadi di laga itu? Koordinasi antar pemain yang kacau. Yang bikin merinding, simak fakta lengkapnya hingga selesai. Kekalahan telak 1-5 yang diterima timnas Indonesia dari Australia pada 20 Maret 2025 mengundang sorotan tajam, bahkan dari mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sebagai sosok yang pernah memimpin skuad Garuda, Tae-yong tak bisa menahan kekecewaannya melihat bagaimana tim yang ia besarkan kini dipermalukan habis-habisan di Sydney Football Stadium. Meski menyaksikan laga itu dari jauh, melalui nonton bareng di Coffee Plus 62 Jakarta, ia tak segan-segan mengungkapkan penyebab kekalahan tragis tersebut. Menurut Shin Tae-yong, kekalahan ini terjadi karena permainan timnas Indonesia yang kacau balau dan sama sekali tak terorganisir. Kenapa bisa begitu? Karena tim hanya memiliki waktu persiapan yang nyaris tak ada. Ya, benar, Indonesia baru saja tiba di Australia pada 18 Maret 2025 dan hanya diberi waktu kurang dari 2 hari untuk mempersiapkan laga melawan tim tangguh sekelas Australia. Menurutnya, tanpa waktu cukup untuk berlatih, strategi tim hancur berantakan, dan itu terlihat jelas dari bagaimana Indonesia kewalahan menghadapi serangan balik Australia. Shin Tae-yong bahkan menambahkan, kita kebobolan lewat set piece. Itu jelas karena kurangnya persiapan yang matang, katanya dengan nada penuh penyesalan. Namun, di balik kekalahan yang sangat memalukan itu, Shin Tae-yong masih memberi pujian kepada para pemain Indonesia. Pemain sudah berusaha keras, ujarnya. Tetapi, apa gunanya kerja keras kalau tak didukung dengan persiapan yang baik? Pemain Indonesia terlihat kelabakan dan kehilangan arah, seolah tidak tahu apa yang mereka lakukan di lapangan. Man-to-man defense hancur,
Dan itu jadi penyebab utama kita dihajar seperti ini, tambahnya. Apakah ini sebuah pembelaan atau kenyataan pahit yang harus diterima? Hanya waktu yang akan memberi jawabannya. Kini, dengan kondisi yang semakin terpuruk di klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus segera bangkit jika masih ingin menjaga harapan lolos. Laga melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta menjadi sangat krusial. Indonesia harus mengalahkan Bahrain jika mereka ingin menghidupkan kembali peluang mereka di ajang dunia yang saat ini terancam hilang begitu saja. Tim yang kini dipimpin Patrick Kluivert berada di peringkat keempat, tertinggal jauh dari Arab Saudi dan Australia. Apakah Indonesia akan terus jatuh atau bangkit dari kehancuran ini? Semua mata kini tertuju pada laga selanjutnya. Berikan komentar kalian. Ini baru mantap. Presiden Indonesia Prabowo Subianto marah besar atas kekalahan telak 5-1 Timnas Indonesia atas tuan rumah Australia. Hasil ini semua akan dibayar mahal. Kluivert dan Erick Thohir terancam. Akankah dievaluasi? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan kekecewaannya yang mendalam atas kekalahan mengejutkan tim nasional, Timnas Indonesia, dengan skor 5-1 dalam laga terbaru mereka. Kekalahan besar ini dianggap sebagai pukulan berat bagi sepak bola Indonesia, dan Prabowo tidak tinggal diam. Prabowo mengungkapkan rasa frustasinya melalui pernyataan resmi yang dirilis sore ini. Kami tidak bisa menerima hasil seperti ini. Timnas Indonesia seharusnya lebih baik dari ini. Kekalahan 5-1 adalah hasil yang memalukan, tegas Prabowo. Kami akan mengevaluasi seluruh aspek yang terlibat dalam tim ini, mulai dari pelatih hingga manajer tim. Prabowo menyoroti kinerja buruk pelatih Patrick Kluivert yang baru diangkat, yang gagal membawa tim menunjukkan perkembangan signifikan. Kluivert harus bertanggung jawab atas performa buruk ini. Kami tidak akan menoleransi kegagalan ini, lanjutnya. Selain itu, Prabowo juga menyebutkan bahwa ia akan segera memanggil Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk memberikan penjelasan. Erick, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, akan diminta untuk bertanggung jawab atas pengelolaan tim dan segala keputusan yang diambil terkait skuad Indonesia. Erick Thohir harus menjelaskan apa yang terjadi di balik kekalahan ini. Semua pihak harus bertanggung jawab, ujar Prabowo dengan nada tegas. Kekalahan ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air, dan banyak yang berharap evaluasi yang serius dilakukan untuk memperbaiki performa Timnas Indonesia ke depan. Sementara itu, nasib Kluivert dan manajemen PSSI kini berada di ujung tanduk. Dengan proyeksi besar menuju kejuaraan dunia, harapan publik Indonesia sangat tinggi, dan kali ini harapan itu tampaknya terguncang akibat hasil buruk ini. Apakah Kluivert dan Thohir bisa bertahan setelah kekecewaan ini? Hanya waktu yang akan memberi jawabannya. Berikan komentar kalian. Kabar mengejutkan, bikin geger Garuda fans. Erick Thohir bongkar musuh utama Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, ialah kelelahan dan cedera. Jadi ancaman yang menghantui. Apa yang akan terjadi di Australia? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru-baru ini mengungkapkan musuh utama yang harus diwaspadai oleh Timnas Indonesia
dalam perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan lawan-lawan tangguh yang siap menumbangkan Garuda, melainkan kelelahan dan cedera yang menjadi tantangan besar yang harus dihadapi para pemain. Ungkapan tersebut dilontarkan Erick Thohir setelah ia melepas timnas Indonesia yang siap bertarung melawan Australia dalam laga lanjutan kualifikasi di zona Asia. Rombongan timnas Indonesia yang berangkat dari Hotel Fairmont Senayan menuju Bandara Soekarno-Hatta kemarin pada pukul 19.45. Waktu Indonesia Barat hanya terdiri dari 8 pemain yang turut serta dalam perjalanan ini, yaitu Ramadan Sananta, Rizky Ridho, Septian Bagaskara, Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Muhammad Ferrari, Rizky Kambuaya, dan Hoki Karaka. Namun, beberapa pemain yang berkarier di luar negeri, seperti Tom Hay dan Justin Hapner, telah lebih dahulu tiba di Australia, sementara beberapa lainnya masih sibuk memperkuat klub masing-masing. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir juga menjelaskan bahwa ia tidak hanya melepas tim, tetapi juga meluangkan waktu untuk makan malam bersama pemain dan ofisial guna memastikan segala persiapan berjalan dengan baik. Saya ingin memastikan tim siap 100% sebelum berangkat ke Australia, ujar Erick, yang juga mengungkapkan kebanggaannya terhadap para pemain baru yang telah resmi menjadi WNI, seperti Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James, yang akan semakin memperkaya skuad Garuda. Namun, di balik semua persiapan tersebut, Erick Thohir dengan tegas menyebutkan bahwa musuh terbesar timnas Indonesia bukanlah Australia, melainkan kelelahan dan risiko cedera yang bisa menghancurkan segala rencana. Kelelahan dan cedera adalah tantangan yang nyata, terutama setelah melihat jadwal padat yang dialami pemain di klub masing-masing, terang Erick, sambil mengingatkan tentang perbedaan waktu dan jet lag yang bisa mempengaruhi kondisi fisik mereka. Dengan kesiapan tim yang terus dipantau secara ketat, Erick berharap segala persiapan berjalan lancar tanpa ada masalah besar. Semua persiapan berjalan dengan baik dan sejauh ini tidak ada cedera serius, tambahnya. Kini, dengan semangat dan tekad yang membara, timnas Indonesia harus menghadapi ujian berat, baik dari dalam maupun luar lapangan, demi meraih kemenangan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikan komentar kalian. Ini baru mantap, Sandy Walsh bakal tampil gagah berani di kualifikasi Piala Dunia 2026. Minta dukungan Garuda fans Indonesia dengan bahasa Jawa. Cak Sandy penuh semangat. Siap tampil maksimal di Sydney. Doakan kemenangan timnas Indonesia di Australia. Tidak sabar gabung skuad Garuda, begini pesan mengharukan Sandy Walsh, pahlawan baru yang tak pernah lelah memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia, kini siap tampil maksimal di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain kelahiran Brussels ini tak hanya siap bersaing, tetapi juga bersemangat membela skuad Garuda dalam putaran ketiga yang bakal berlangsung bulan Maret ini. Terbaru, Sandy baru saja meraih kemenangan perdana bersama Yokohama F. Marinos setelah menumbangkan Gamba Osaka dengan skor 2-0, di mana ia tampil solid sebagai bek tengah. Kemenangan itu menambah semangat Sandy yang kini langsung terbang ke Sydney untuk bergabung dengan timnas, meski perjalanan panjang menantinya. Tentu perjalanan Sandy tidaklah singkat. Ia diperkirakan memerlukan waktu sekitar 7 jam untuk tiba di Australia, namun semangatnya tak surut sedikit pun. Dengan usia 30 tahun dan segudang pengalaman internasional, Sandy siap memberikan segalanya untuk membawa timnas Indonesia meraih kemenangan. Cak Sandy siap! Aku bakal ngasih kabeh kanggo timnas Indonesia, ujarnya dengan semangat membara, menegaskan komitmennya untuk berjuang habis-habisan.
Dalam momen penuh emosi itu, Sandy Walsh meminta dukungan dari supporter setia Timnas Indonesia dengan menggunakan bahasa Jawa Timur, ciri khas dari nenek moyangnya yang berasal dari Surabaya. "Dongane ya rek," seru Sandy dengan penuh harap kepada para supporter. Hal ini semakin mempererat hubungan emosional antara Sandy dan para penggemar karena pada debutnya melawan Turkmenistan pada September 2023 lalu, Timnas Indonesia juga bermain di Surabaya. Sebelumnya, dua pemain lainnya, Justin Hubner dan Tom Hay, sudah tiba di Australia untuk memulai persiapan. Hubner memilih datang lebih awal untuk menyesuaikan diri dengan cuaca dan waktu di Sydney, meskipun ia tak bisa bermain melawan Socceroos. Sementara itu, Hay yang baru saja bermain bersama Almere City melawan NAC Breda juga langsung terbang ke Australia untuk bergabung dengan Timnas. Kini, seluruh perhatian tertuju pada Sandy yang bakal menyambut tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikan komentar kalian.